Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gue Dianda Adistia dan di video kali ini gue akan ngasih tau kalian tips and trik masuk UI lewat jalur talent scouting untuk kelas internasional. Nah, di video kali ini kita kedatangan nih sahabat gue, Syaifa. Dia akan ngasih tau ke kalian pengalaman dia masuk UI lewat jalur talent scouting tahun lalu. Jadi simak baik-baik ya tips and triksnya. Nah, without further ado, yuk kita langsung dengerin ceritanya. Hai Syaifa. Hai Dianda. Apa kabar? Baik. Makasih ya udah mau jadi bintang tamu pertama di series gue. Sama-sama. Sebelum kita mulai, kenalin diri lo sendiri dulu dong ke yang nonton. Ya, halo semuanya. Nama gue Syaifa. Gue mahasiswa psikologi UI angkatan 2020. Oke, sebelum mulai, kenapa sih lo, Syai, pilih psikologi dari fakultas-fakultas yang lain yang ada di UI? Alasan gue milih psikologi itu sejujurnya, gue itu dari awal emang pengen jadi HRD, cita-citanya. Terus abis itu, emang tertarik juga sama konsep psikologi sendiri itu gimana sih bedanya sama sains yang lain itu apa. Terus juga benar-benar tertarik sama konsep mind and body-nya psikologi, jadi kayak mentalnya psikologi itu gimana. Kalau dari lo sendiri, kenapa milih UI dari sekian universitas yang ada di dunia? Ya, seperti yang kita tahu, Universitas Indonesia merupakan salah satu universitas terbaik ya di Indonesia. Terus juga Fakultas Psikologi UI sendiri itu fakultas psikologi pertama yang dibangun di Indonesia. Terus UI sendiri tuh punya program internasional yang emang sesuai sama minat gue buat kuliah di luar negeri. Terus lo masuk KI kelas internasional psikologi UI lewat jalur apa sayang? Lewat jalur talent scouting. Nah, bisa dijelasin nggak talent scouting itu apa dan prosedurnya gimana? Pengalaman lo ikut talent scouting gimana? Jadi talent scouting sendiri itu adalah program yang sama prosesnya sama kayak SNMPTN, cuman dilaksanakannya tuh oleh UI sendiri. Jadi prosesnya tuh nanti kita mendaftarkan diri ke sekolah, dan sekolah sendiri yang menadministrasi nama-nama kita, serta memberikan berkas-berkas kita ke UI. Nanti kita daftar secara online, terus UI-nya sendiri yang menyortir dan menyeleksi nanti pengumuman deh. Jadi kurang lebih ya kayak SNMPTN cuman UI gitu. Terus bagian satunya yang esai gimana tuh, Syai? Terus kan di bagian di talent scouting sendiri itu ada pengerjaan esai. Nah, esainya itu lu nulis, lu pengen alasan kenapa lu milih psikologi, alasan kenapa lu milih UI sebagai fakultas yang lu pilih, sebagai universitas yang lu pilih, dan juga ya terus lu nulis alasan-alasan itu, dan itu salah satu kunci gimana lu bisa dapet talent scouting itu apa enggak. Terus dari lo sendiri, caranya pengalaman lo, gimana sih caranya raport konsisten? Kan kalau talent scouting kan dari semester 1 sampai 5 lo raportnya harus bagus kan? Itu gimana sih caranya? Nah, kalau itu kuncinya adalah gue tuh selalu ngeliat nilai gue dan ngebanding-bandingin dengan teman-teman gue. Gue di posisi berapa dan gimana progres gue sejauh ini. Kalau misalkan emang progres gue kurang, gue selalu menargetkan kalau gue tuh harus meningkatkan nilai gue. Jadi grafik nilai gue tuh harus selalu naik. Jadi biar nilai gue gak jatuh-jatuh banget dan tetap stabil gitu. Jadi kuncinya emang motivasi dari awal buat mendorong kalian buat emang lebih bagus lagi kan. Kalau dari lo sendiri, Syai, tips and tricks buat khusus buat jalur talent scouting, buat orang-orang yang nonton dan mau masuk UI jalur talent scouting itu apa aja dari lo? Yang pertama sih itu sih IELTS sama TOEFL sih, itu penting sih. Soalnya IELTS sama TOEFL tuh kalau gue tanya-tanya ya, katanya sih itu juga salah satu kunci bisa nggak ya gue keterima gitu di talent scouting gitu. Ya, jadi kalau bagi kalian yang belum nonton YouTube video pertama gue udah bilangin minimal TOEFL kalian 500 dan buat IELTS 5,5. Kalau Syaifa coba berapa IELTS-nya? IELTS gue alhamdulillah 7,5. Ya kan, itu maksud gue, maksudnya kalau kalian bisa usahain IELTS kalian lebih dari yang requirement minimum, pasti insya Allah bakal oke lah ya jalan talent scoutingnya. Terus apa lagi tips dan triksnya, Syai? Tips dan triknya kalau menurut gue ini sih lu waktu ngerjain esai itu tuh udah mulai dari kelas 12 awal, jadi jangan
duh gue mau daftar talent scouting nih, terus yaudah lo nunggu sampai pengumuman baru lo ngerjain esainya gitu. Soalnya itu tuh alasannya harus, kalau gue strukturnya tuh harus rapi, jadi kayak lo harus mikir abis gue ngomong ini gue ngomong apa gitu. Jadi jangan bener-bener ngus ya gue pengen masuk karena gue pengen jadi HRD gitu, jangan. Jadi nulisnya kayak terstruktur alasan lo dan pengalaman lo sendiri di bidang psikologi tersebut gitu, yang bikin orang-orang tuh pas baca oh ya dia pantas nih masuk psikologi. Ya, terus gue dengar-dengar nggak boleh pakai tipek segala ya, harus rapih, benar-benar nggak boleh ada typo. Harus rapi ya. Gue sampai nulisnya tuh sampai 5 kali apa 10 kali, terus kayak ngulang, miring lah, apalah gitu. Jadi kayak bener effort banget saya. Perfect banget ya. Itu lo tulis ujungnya berapa halaman, Shay? Oh ya, buat esai sendiri itu jadi kuncinya jangan kebanyakan dan jangan kedikitan. Jadi kayak sebenarnya ada peraturan tertulisnya, cuman menurut gue dan tips-trik lainnya tuh maksimal sehalaman, jadi nggak kebanyakan, nggak kedikitan gitu. Oke, jadi kayak satu halaman yang konsisten dan juga rapi dan pokoknya komprehensif banget buat semua isian esainya dalam situ ya. Oke. Mungkin terakhir nih Shay, kalau kalau talent scouting lo harus tahu fakultas lo yang mau apa kan, universitasnya mau apa. Kalau bagi orang-orang yang di luar sana yang benar-benar nggak tahu kak gue mau masuk apa, fakultas apa, lo ada nggak tips and tricks buat mereka tahu biar mau masuk fakultas mana, jurusan apa? Kalau gue milih fakultas psikologi sendiri sebenarnya karena emang gue ada minat di sana, dan gue kalau emang lo masih bingung minat lo apa, lo lihat lagi bakat-bakat lo tuh gimana. Kalau gue kan dulu sosial, jadi gue tertarik nggak sih gue sama sosiologi? Enggak, ya udah skip lah tuh FISIP gitu kan. Terus habis itu ekonomi ya gue bisa, cuman gue nggak merasa nanti gue bakal ke depannya bakal kerja di bagian ekonomi gitu. Jadi gue nggak milih ekonomi sebagai fakultasnya. Terus jangan dengerin kata-kata orang lain, maksud gue jangan ikutin diri sendiri, jangan dengerin kata-kata misalnya kata temen lah, malah masuk ini aja nanti biar apa gitu. Jadi ikutin kata hati sendiri sama minat sendiri, lo pengennya masuk mana, dan supaya kedepannya lo menjalani perkuliahan tuh lebih gampang dan emang lo menikmati gitu masa-masa perkuliahan. Nah, itu benar, maksud gue juga gitu kan, menikmati proses yang ada, karena emang kuliah gak gampang ya Shay. Kita juga semester pertama agak pusing-pusing gimana ya. Jadi benar-benar harus, motivasinya harus dari diri sendiri. Terus pilih juga yang kalian bakal insya Allah nikmatin di kedepannya. Jadi mikirnya juga ya ke depan dikit lah ya, nggak usah terlalu gue 5 tahun ke depan mau gimana dan lain-lain, cuman at least 1-2 tahun ke depannya mau gimana. Tapi ya itu aja. Any last words for yang nonton? Insya Allah mungkin bakal ketemu ke UI ya kan, setahun 2 tahunnya lagi kan, nggak tahu kita. Ya semangat buat yang mau daftar kuliah, semangat apapun kuliahnya, apapun jurusannya, itu nggak apa-apa, karena itu nggak mendefinisikan lo tuh sebagai orang yang kayak gimana. Yang mendefinisikan tuh niat lo dan pengetahuan lo, itu yang mendefinisikan lo. Itu sih dari gue. Ya itu sih bener banget. Pokoknya jangan patah semangat. Kalau misalnya jalannya, kalau misalnya enggak ya insya Allah ada jalan-jalan lain ya kan. Thank you Syaifa udah mau jadi bintang tamu gue. Sama-sama. Bye. Nah, udah kalian simak kan baik-baik pengalamannya Syaifa. Sekali lagi makasih Syai udah jadi bintang tamu di video ini dan di YouTube channel gue juga. Jangan lupa guys komentar. Makasih Syaifa, dan semoga kalian belajar ya, dapat pengalaman tips and tricksnya dari Syaifa sendiri. Okay, thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Jangan lupa like, subscribe, comment down below, dan share ke teman-teman kalian dan keluarga yang membutuhin. See you next time. Bye.